Saat sosok itu melayang hingga 5 meter dari tanah, semua mata dapat melihat dengan jelas. Seorang wanita cantik berkilau, dengan rambut ungu muda yang terurai sampai pinggang, kulit seputih salju, dan mata yang masih tertutup sehingga warna irisnya tersembunyi. Beberapa orang dalam rombongan menduga ia menggunakan sihir angin untuk bisa mengapung. Tetapi Rio yang terbiasa berlatih simulasi pertempuran dengan Sera, seorang ahli sihir angin, langsung menyadari bahwa dugaan itu keliru. Apa yang ia lihat bukanlah sihir angin, juga bukan sihir api, tanah, atau air. Bahkan bukan cahaya maupun kegelapan. Yang digunakan wanita itu adalah sihir tanpa atribut. Wanita itu melayang dengan sihir tanpa atribut, dan tubuh Rio bergetar saat menyadarinya. Pikirannya langsung menautkannya pada kemungkinan pengendalian gravitasi. Sihir gravitasi memang kerap muncul dalam kisah dunia lain, dan tidak mustahil bagi makhluk seperti Fai untuk memilikinya. Namun, menyaksikan fenomena itu secara langsung tetap menimbulkan keterkejutan yang berbeda, sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh sains modern di bumi. Sebelumnya, iblis Leonor memang pernah memperlihatkan keajaiban seperti penyimpanan dimensi dan lorong penyegelan. Tetapi itu tidak menimbulkan getaran seperti saat ini. Fenomena yang tampak di depan matanya sekarang, yang menyerupai anti-gravitasi, justru mengguncang dirinya dengan rasa takjub sekaligus kegembiraan. Baginya, kunci dari segalanya ada pada gravitasi. Dalam pikirannya muncul sebuah bisikan samar, seolah ada sesuatu yang masih kurang. Hanya gravitasi saja tidak cukup. Ada hal lain yang lebih penting yang belum terungkap. Pemandangan menakjubkan di hadapannya memaksa pikiran sadar dan bawah sadarnya bercampur, membuatnya terpaku tanpa bisa mengalihkan pandangan. Seluruh rombongan pun ikut terdiam, terikat pada pemandangan itu. Waktu seakan berhenti, meskipun kenyataannya hanya berlangsung beberapa detik. Pada akhirnya, wanita yang melayang itu membuka mata, memperlihatkan kilau emas yang memancar dari irisnya. Reaksi segera muncul dari para hunter. Sihir berkumpul pada tongkat Graham, menandakan niat untuk menyerang. Namun, Rio justru menahan dirinya. Ia sadar bahwa jika serangan diluncurkan, akibatnya hanya akan menjadi bumerang dan berujung pada kehancuran rombongan. Pilihan untuk tidak bertindak adalah keputusan yang benar, meski ada alasan lain di baliknya. Ia ingin terus menyaksikan bagaimana wanita itu mengendalikan gravitasi, sekaligus terpesona pada sosoknya yang berkilau indah di udara. Selain itu, ada pula sesuatu yang lebih dalam. Sejak awal perjalanan di gua ini, Rio terus menyalakan pasif sonar, dan melalui sonar itu ia merasakan aura makhluk tersebut. Sensasi itu sama persis dengan sesuatu yang pernah ia rasakan sebelumnya saat berada di hutan Londo bersama Abel. Ketika itu, mereka terjebak di antara Assassin Hawk di depan dan Greater Boar di belakang. Sebelum pertempuran benar-benar pecah, Rio sempat merasakan keberadaan makhluk misterius di kejauhan melalui sonar. Makhluk yang akhirnya pergi tanpa kontak. Aura itulah yang kini ia rasakan kembali. Ia menduga makhluk yang melayang di hadapannya saat ini adalah makhluk yang sama dengan yang pernah muncul di hutan Londo. Jika benar, maka itu berarti keberadaan makhluk jahat di hutan tersebut selama ini bukanlah sekadar kebetulan. Rombongan pun hanya bisa menyaksikan wanita itu melayang semakin tinggi dan akhirnya terbang ke arah barat hingga hilang dari pandangan. Tidak ada yang bergerak ataupun bersuara selama beberapa saat, seolah terikat pada fenomena luar biasa yang baru saja mereka lihat. Akhirnya, kesimpulan bersama muncul. Tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap sosok itu. Dan yang lebih menakutkan adalah kemungkinan bahwa ia memang makhluk jahat seperti dalam legenda. Meskipun cahaya berkilau yang menyelimutinya sama sekali tidak disebutkan dalam cerita lama. Mereka hanya bisa berharap bahwa sosok itu membawa pergi serangga iblis yang menjadi ancaman utama misi mereka. Tujuan sebenarnya bukanlah mengalahkan makhluk misterius, melainkan menyingkirkan serangga iblis yang menyerang pohon kopi. Dengan demikian, satu-satunya langkah yang tersisa hanyalah kembali ke desa Kona untuk memastikan hasilnya. Rombongan itu pun berbalik arah, meninggalkan gua dan berjalan pulang dalam keheningan yang syarat tanda tanya.
Setelah menerima hadiah berupa kopi Kona dalam jumlah besar serta sebuah French press, rombongan itu kembali ke Lund 1 minggu kemudian. Rio bersama anggota Party Room No. 10 berdiri di depan Gil petualang bersama Hugh. Di hadapan mereka, tampak kelompok petualang lain yang bersiap untuk berangkat. Dalam suasana perpisahan itu, Hugh menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Sementara Roman, pahlawan dari kelompok lain, membalasnya dengan penuh kerendahan hati. Roman merasa justru dirinya dan rekan-rekannya yang berhutang budi karena telah mendapatkan banyak pengalaman berharga selama kebersamaan mereka. Ia bahkan menambahkan bahwa jika suatu saat rombongan Huey berkunjung ke wilayah barat, ia berharap mereka dapat mampir. Hugh hanya menanggapinya dengan senyum tipis, menyadari bahwa wilayah barat begitu luas sehingga kemungkinan bertemu kembali tidaklah besar. Graham, yang merupakan anggota tertua sekaligus perantara di antara mereka, ikut menimpali. Ia menyatakan bahwa meskipun banyak petualang mungkin akan berpisah setelah Raja Iblis dikalahkan, dirinya tetap akan berada di gereja barat. Karena itu, ia mendorong agar rombongan Hugh berkunjung ke gereja tempatnya bertugas bila sempat. Hugh menerima ucapan itu dengan anggukan. Ia juga sempat mengingat kembali percakapan Roman dengan vampir Kalinikos, di mana disebutkan bahwa sebelum Raja Iblis dikalahkan, Graham hanyalah seorang pendeta biasa. Graham hanya menjawab hal itu dengan senyum kecil, seolah merendah meski jelas posisinya tidak sederhana. Gelar Uskup Agung pun terlintas dalam pikiran Rio. Ia membandingkannya dengan struktur keagamaan yang diketahuinya di dunia asalnya. Dalam gereja Katolik Kristen di bumi, pangkat uskup agung termasuk dalam jajaran pendeta tinggi, berada di bawah paus dan kardinal, namun tetap jauh di atas uskup dan imam. Secara historis, kedudukan uskup agung dikenal sangat tinggi dan berpengaruh. Rio memang tidak benar-benar memahami seberapa tinggi kedudukan itu dalam struktur gereja barat di dunia ini. Namun, dari nada bicara Hughes, ia bisa menebak bahwa posisi Graham sebagai uskup agung memang memiliki otoritas yang cukup tinggi. Setelah mengantar kepergian kelompok pahlawan, keempat anggota Party Room No. 10 dipanggil menuju ruang kerja Guildmaster. Mereka dipersilakan duduk di sofa yang telah disiapkan, sementara di meja rendah di hadapan mereka sudah tersedia kopi Kona yang baru saja diseduh. Di ruangan itu, Hugh menyampaikan informasi penting. Ia menjelaskan bahwa kerajaan dan pihak kuil telah mengeluarkan larangan keras untuk membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Segala hal yang berkaitan dengan insiden tersebut dilarang disebarkan, dan siapapun yang kedapatan membocorkannya akan dijatuhi hukuman penjara. Keempat anggota Room No. 10 mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk memahami. Situasi itu tidak mengejutkan. Mengingat vampir dan iblis terlibat, mudah ditebak bahwa keputusan semacam itu akan dibuat. Hugh kemudian menambahkan bahwa sebagai gantinya, hadiah yang dijanjikan telah dinaikkan secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa jumlah tambahan itu sudah masuk ke rekening masing-masing anggota, dan maksud dari kenaikan tersebut tentu bisa dipahami sebagai bentuk uang tutup mulut. Kabar itu disambut dengan rasa lega. Bagi para petualang, peningkatan hadiah adalah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan Rio yang sebenarnya tidak pernah kekurangan uang, tetap merasa senang menerima tambahan tersebut. Kemudian setelah semua urusan selesai, keempat anggota Room No. 10 meninggalkan ruang kerja Guildmaster. Hugh yang tinggal seorang diri, kembali tenggelam dalam tumpukan pekerjaan administratif seperti biasa. Sambil menghela napas pelan, ia membatin bahwa urusan iblis dan vampir akhirnya telah dituntaskan. Dungeon yang sempat kacau akibat insiden Great Tidal Bore pun kini sudah kembali normal. Untuk sementara waktu, setidaknya kehidupan bisa dijalani dengan tenang. Scene pun kini kembali berpindah jauh menuju ke dalam negara dari para vampire. Di ruang yang disebut perpustakaan, kabar itu disampaikan. Ruangan luas seukuran lapangan olahraga sekolah itu dipenuhi rak-rak buku yang menjulang dari lantai hingga langit-langit, menciptakan suasana seperti sebuah perpustakaan Eropa kuno yang megah. Namun, tempat ini bukanlah fasilitas umum.
Ini adalah ruang kerja pribadi, dan seluruh koleksinya hanya diperuntukkan bagi sang pemilik. Pemilik ruangan itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 20-an. Kulitnya terlalu pucat, seolah tak pernah disentuh cahaya matahari. Meski tampak muda, ketenangan yang memancar darinya memberi kesan bahwa ia telah melewati waktu yang panjang, seakan-akan ia adalah sosok abadi. Saat menerima laporan mengenai hilangnya Count Haskell Kallinikos, pria itu mendengarkan sambil tetap menatap buku di tangannya. Namun, ketika mendengar bahwa kejadian itu tidak terjadi di negara-negara barat, melainkan di bagian selatan kerajaan Nitre, yang berada di kawasan negara-negara tengah, ia akhirnya mengangkat kepala. Sorot matanya tajam, menandakan keseriusan penuh. Baginya, lokasi tersebut menandakan masalah besar. Ia sempat terdiam, lalu menaruh tangan di dagunya, merenung. Setelah itu, ia memberikan perintah agar detail lebih lanjut segera dikumpulkan. Ia menekankan perlunya memastikan apakah pihak dari negara-negara tengah telah menemukan cara untuk menghancurkan mereka, atau justru ada tangan-tangan dari negara-negara barat yang terlibat dalam peristiwa ini. Instruksi itu jelas. Ia memerintahkan agar pihak depan yang bergerak, bukan pihak belakang. Baginya, jika sampai pihak belakang digunakan, dampaknya tidak bisa ditarik kembali. Setelah pelapor itu pergi dengan penuh hormat, pria muda tersebut bergumam seorang diri. Ia menyebut bahwa bahkan seorang baron, penguasa yang menguasai atribut kegelapan, bisa musnah. Hal itu menjadi tanda bahwa lawan yang dihadapi bukanlah pihak sembarangan. Beberapa kali ia mengangguk pelan, lalu kembali menundukkan kepala pada buku yang sedang ia baca, seolah dunia luar hanyalah riak kecil di tengah arus panjang kehidupannya. Langsung aja cuy, daripada penasaran kami kasih tahu dari sekarang aja. Orang ini adalah reinkarnator dengan kekuatan sama seperti Rio, yaitu dia memiliki power untuk dapat hidup abadi. Jadi, meski sudah hidup lama di dalam dunia V, vampire ini masih terus kelihatan muda. Uniknya, dia punya sifat mirip seperti Rio, yaitu dia cuma mau slow living dan menghindari konflik dengan ras lain jika memang memungkinkan. Namun, jika dia harus bertarung, maka dia akan mengeluarkan semua kekuatan terhebatnya demi dapat memusnahkan para musuh yang datang untuk mengancamnya. Nah, pertarungan antara dia dan Rio nanti akan terjadi, namun itu masih lama. Sementara itu, di penginapan Lun, Golden Wave Pavilion, seorang penyihir atribut air melangkah masuk. Pemilik penginapan yang sudah mengenalnya menyambut dengan ramah. Penyihir itu menoleh ke ruang makan yang berdekatan dengan lobi dan segera menemukan sosok yang dicarinya. Di sana, Abel tengah duduk di kursi sambil membaca buku. Seorang penyihir lain sudah duduk di hadapannya. Pertemuan itu segera beralih menjadi percakapan serius. Rio, penyihir yang baru datang, membuka pembicaraan dengan topik yang tidak terduga. Ia membicarakan tentang kepercayaan, bagaimana kepercayaan terbentuk, bagaimana orang bisa yakin pada orang lain, dan apa yang membuat keyakinan itu hilang. Menurutnya, kepercayaan tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman-pengalaman sukses, dari serangkaian prestasi yang menimbulkan keyakinan bahwa seseorang mampu menangani sesuatu. Sebaliknya, kegagalan tidak langsung menghancurkan kepercayaan, tetapi kebohongan atau pengkhianatan akan meruntuhkannya seketika. Abel mendengarkan dengan penuh perhatian meski tidak sepenuhnya mengerti arah pembicaraan itu. Ia hanya mengangguk, berusaha mengikuti alur pemikiran Rio. Percakapan itu kemudian mengarah pada sesuatu yang lebih personal. Rio menyinggung tentang kalung ketenangan yang dikenakan Abel, sebuah item nasional yang mampu menangkis sihir gangguan mental sekaligus menetralkan racun. Ia menilai aneh bagaimana seorang petualang kelas B bisa memiliki benda semahal itu, sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Hugh, mantan petualang kelas A. Abel merasa terpojok. Ia mencoba membantah dengan alasan bahwa petualang kelas B sudah termasuk yang terkuat di negara ini, tetapi kata-katanya terdengar rapuh. Rio tidak melepaskan tekanan, bahkan mengajukan dugaan yang lebih tajam, seolah seorang penyidik yang sedang mencecar tersangka. Menurutnya, alasan paling masuk akal adalah bahwa Abel sebenarnya seorang pencuri yang berhasil menjarah harta nasional
dari ruang harta karun kastil. Dugaan itu membuat Abel semakin berkeringat dingin. Ia tahu kebenaran yang disembunyikan dan dorongan untuk mengaku mulai tumbuh dalam dirinya. Pada akhirnya, dengan wajah tegang, Abel memilih untuk mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Ia mengaku sebagai Albert Basford Knightley, putra kedua Raja Stafford keempat, yang saat ini berkelana sebagai petualang untuk menimba pengalaman dan alasan-alasan lain. Kalung itu memang harta nasional, tetapi hanya anggota keluarga kerajaan yang diperbolehkan mengenakannya. Setelah pengakuan itu, Abel merasa lega. Namun, reaksi Rio justru berlawanan. Penyihir itu menilai bahwa Abel hanya sedang berbohong dengan buruk, tidak sejalan dengan nasihatnya sendiri tentang bagaimana kebohongan bisa meruntuhkan kepercayaan. Abel bingung. Ia mencoba menegaskan bahwa hanya segelintir orang yang mengetahui identitas aslinya, termasuk Guildmaster Hugh McGlass, anggota kelompok Crimson Sword, Sarah, dan Phelps dari Party White Brigade. Ia meminta Rio untuk tidak menyebarkannya lebih jauh. Rio menanggapinya dingin, seolah tetap tidak percaya, bahkan menyindir bahwa Abel mungkin sudah dibeli oleh pihak lain. Akhirnya, meski Abel sudah berusaha berkata jujur, kebenaran itu tetap ditolak mentah-mentah. Hubungan antar manusia, pikirnya, memang selalu sulit ditebak, terutama ketika kejujuran sendiri justru dianggap sebagai kebohongan. Nah, mulai dari sini, kita bakalan masuk ke dalam perang besar, yaitu perang antara kerajaan Knightley melawan Kekaisaran Debuhi. Ark pertama dari perang besar itu disebut dengan Ark Pertempuran Rahasia di Barat. Pada bagian ini, kita akan menyaksikan pertarungan dari parti B-Class lainnya, yaitu Party White Brigade yang dipimpin oleh teman Abel, yaitu Phelps, melawan Jenderal Perang Rancius yang merupakan pasukan Shadow Corps dari Kekaisaran Debuhi. Oleh karena itu, mari kita saksikan sama-sama jalannya pertarungan ini. Jika cuma mau nonton Rio aja, kalian bisa skip video ini. Singkat cerita, kerajaan Knightley terbagi menjadi 5 wilayah besar. Pusat kerajaan berada di wilayah tengah, tempat berdirinya ibu kota Crystal Palace. Sementara 4 wilayah lainnya, utara, timur, selatan, dan barat, mengelilinginya sebagai garis pertahanan luar. Utara yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Debuhi memiliki pasukan ksatria terkuat. Timur yang menghadap aliansi Handaru pun demikian, karena dianggap sebagai musuh alami sejak generasi terdahulu. Namun, kondisi militer di selatan dan barat jauh berbeda. Tidak adanya ancaman besar selama berabad-abad membuat pertahanan di dua wilayah itu melemah, sehingga mereka dianggap titik rawan ketika perang besar benar-benar pecah. Di antara para bangsawan barat, nama Marcus Hagrid, Marquis Hope, dikenal luas. Ia bukan hanya pemimpin berusia matang, tetapi juga penguasa atas wilayah paling subur di seluruh bagian barat kerajaan. Pertanian dan perdagangan berkembang pesat di bawah kepemimpinannya, menjadikan kota Rosens, ibu kota wilayah Hope, sebagai pusat kemakmuran yang ramai. Namun, di balik kedamaian itu, bayangan kekacauan mulai bergerak. Sabotase, pembakaran, dan kerusuhan kecil muncul di berbagai tempat di wilayah barat. Semua bukti mengarah pada keterlibatan kekaisaran. Lebih buruk lagi, laporan intelijen mengungkapkan bahwa pasukan bayangan Shadow Corps telah menyusup. Pasukan khusus itu terkenal sebagai unit ke-20 kekaisaran, ahli dalam sabotase, pertempuran gerilya, dan pembantaian di wilayah perkotaan. Di antara mereka, sosok yang paling berbahaya telah terdeteksi, Jenderal Rancius, sang panglima perang yang namanya membuat gentar para ksatria Knightley. Kehadirannya menjadi pertanda jelas bahwa kekaisaran tidak hanya mengirimkan pasukan biasa, melainkan mengerahkan kekuatan inti. Pada saat itulah giliran White Brigade melangkah ke medan perang. Di pinggiran kota Rosens, ibu kota Kadipaten Hope, terdapat 6 petualang yang menunggang kuda. Mereka adalah anggota inti dari Parti B-Class White Brigade, sebuah parti besar yang berafiliasi dengan Lune dan pernah disebut oleh Hugh McGrath sebagai pasukan utama. Dari total 40 anggota yang tergabung dalam White Brigade, ke-6 orang ini adalah yang paling elit dan semuanya menyandang peringkat B-Class. Mereka terdiri dari sang pemimpin Phelps Heinlein, wakil pemimpin Shena, swordsman kembar Blair,
Earth Magus Wyatt, Priest Gideon, dan Scout Lorenzu. Keenam orang ini mewakili kekuatan sejati White Brigade. Perjalanan mereka cukup panjang. Sejak meninggalkan Acre, kuda-kuda terus dipacu, membuat perjalanan menjadi melelahkan. Terutama bagi anggota yang tidak terbiasa menunggang dalam kecepatan penuh. Rasa lelah itu berlipat ganda. Swordsman dan Scout yang terbiasa dengan latihan fisik masih dapat menahannya. Namun penyihir dan priest yang memiliki fisik lebih rapuh biasanya lebih cepat kehabisan tenaga. Namun ada pengecualian yang menarik. Wyatt, sang Earth Magus, terlihat sangat kelelahan, sedangkan Gideon yang seorang priest justru sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda letih. Bahkan ia tampak lebih segar dibandingkan Blair, sang swordsman kembar. Hal ini menimbulkan keheranan, sebab stamina priest umumnya tidak jauh berbeda dengan seorang magus. Ternyata rahasianya terletak pada latar belakang pribadi. Gideon sejak kecil terbiasa menunggang kuda, sehingga tubuhnya sudah terlatih menghadapi perjalanan semacam ini. Berbeda dengan Wyatt, yang meskipun lahir dari keluarga bangsawan, sejak kecil tidak pernah memiliki bakat maupun ketertarikan dalam hal berkuda. Fakta itu membuatnya kesulitan menghadapi perjalanan cepat yang kini harus dilaluinya bersama rekan-rekannya. Dengan demikian, meskipun sama-sama berasal dari latar belakang bangsawan, perbedaan kebiasaan sejak kecil membuat stamina keduanya sangat berbeda